Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, saya Rahmawati dari HES 4B akan mempresentasikan makalah mengenai dilalah. Definisi dilalah secara etimologi adalah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu da'alla yadullu dilalah, yang mempunyai arti petunjuk atau menunjukkan. Sedangkan menurut terminologi, dilalah adalah memahami sesuatu atau madlul yang ditunjuk dari sesuatu yang lain atau dal yang menjadi petunjuk. Dilalah adalah proses pemahaman sesuatu dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang pertama disebut madlul, sedangkan yang kedua disebut dal. Dalam ilmu mantik, dilalah adalah suatu pemahaman yang didapat dari sesuatu yang lain. Seperti contoh, ada asap di dalam hutan, berarti di dalam hutan terdapat api. Jadi dalam hal ini, apinya sebagai madlul, sedangkan asapnya sebagai dal. Dilalah dibagi menjadi dua, yaitu dilalah ladziyah dan dilalah ghairu ladziyah. Dilalah ladziyah terbagi menjadi 3 macam. Pertama adalah tabi'iyah, apabila ditunjuk merupakan gejala alam, seperti orang yang merintih-rintih, aduh, yang menunjukkan kesakitan, dan orang yang berteriak minta tolong, yang artinya menunjukkan adanya bahaya. Yang kedua adalah akliyah, apabila si penunjuk merupakan pikiran, seperti adanya suara di balik suatu kamar, menunjukkan adanya orang yang menyuarakan suara tersebut. Yang ketiga adalah wad'iyah, apabila si penunjuk itu merupakan buatan atau istilah, contoh seperti kupu-kupu malam, yang artinya wanita penghibur. Emas hitam artinya minyak. Dilalah terkadang bersifat akli, yang mana sumbernya adalah akal. Seperti dilalah asap terdapat api. Ada yang bersifat tabi'i alam atau alami, contoh seperti kupu-kupu malam, yang artinya wanita penghibur. Emas hitam artinya minyak. Dilalah terkadang bersifat akli, yang mana sumbernya adalah akal. Seperti dilalah asap terdapat api. Ada yang bersifat tabi'i alam atau alami, yang mana faktornya adalah kondisi alami, seperti dilalah panas tubuh atau demam, dan terkadang bersifat wad'i atau buatan. Macam-macam dilalah ladziyah, mad'iyah dibagi menjadi 3. Dilalah ladziyah wad'iyah mutakhokiyah, yaitu dilalah lafaz atau penunjuk kata pada makna secara keseluruhan. Contoh, kata rumah memberi tunjuk dilalah kepada bangunan lengkap yang terdiri dari dinding, jendela, pintu, atap, dan lainnya. Contoh yang kedua adalah seorang murid bertanya kepada gurunya, "Pak, rokok itu apa?" Pak guru menjawab, "Rokok ialah tembakau yang digulung dengan kertas." Rokok diartikan dengan tembakau yang digulung dengan kertas adalah tepat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ibu Jumiati. Bismillahirrohmanirrohim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang dilalah ghairu lafdiyah. Adilalatu ghairu lafdiyah artinya petunjuk bentuk bukan suara. Dilalah ghairu lafdiyah adalah dilalah yang dol petunjuknya bukan dari kata-kata ataupun suara. Bisa dari mimik wajah,
isyarat, gerak badan, benda mati, ataupun yang lainnya. Dilala ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dilalatu ghairu lafdiyatu atau bi'iyah, atau dilala ghairu lafdiyah atau bi'iyah. Dilala artinya petunjuk, ghairu lafdiyah artinya berbentuk, bukan ucapan atau tidak berupa suara, atau bi'iyah artinya yang menunjukkan adanya keterkaitan antara dol dengan madlul yang muncul secara alami. Jadi dilala ghairu lafdiyah atau bi'iyah adalah dilala petunjuk yang bukan kata atau suara yang berupa sifat alami. Contohnya, kamu ketemu temanmu, wajah cerah menjadikan dolnya bagi hati yang senang. Terus jalan pikiranmu menyimpulkan bahwa temanmu sedang bahagia sebagai madlulnya, karena biasanya orang yang bahagia mukanya cerah. Contoh lainnya, ketika seorang laki-laki datang ke rumah seorang perempuan untuk meminang, kemudian ketika duduk seorang laki-laki di hadapan seorang perempuan, melihat wajah perempuan tersebut memerah dan senyum-senyum sendiri. Wajah memerah dan senyum-senyum sendiri itu adalah dolnya, dan rasa senang yang dipahami dari wajah merah tadi dan senyum-senyum itu sebagai madlulnya. Yang kedua yaitu dilalatu ghairul lafdiyatu aqliyah atau dilala ghairul lafdiyah aqliyah. Dilala artinya petunjuk, ghairul lafdiyah artinya berbentuk, bukan ucapan atau tidak berupa suara. Al-aqliyah artinya yang menunjukkan adanya keterkaitan antara dol dengan madlul adalah akal. Jadi dilala ghairul lafdiyah aqliyah adalah dilalah petunjuk yang bukan kata atau suara, tetapi memahami sesuatu dengan apa yang dapat diterima oleh akal sehat. Contohnya, hilangnya barang-barang di rumah menjadi dolnya adanya pencuri yang mengambil, karena akalmu mengatakan bahwa barang-barang yang hilang di rumah adalah diambil oleh pencuri. Contoh yang kedua, terjadinya kebakaran di gunung menjadi dolnya bagi adanya orang yang membawa api ke sana. Akalmu mengatakan tidak mungkin tiba-tiba gunung kebakaran, pasti ada orang yang membawa api yang menjadikan gunung kebakaran. Yang ketiga yaitu dilalatu ghairul lafdiyah al-wadiyah atau dilala ghairul lafdiyah wadiyah. Dilalah artinya petunjuk, ghairul lafdiyah artinya berbentuk, bukan ucapan atau tidak berupa suara. Al-wadiyah artinya buatan, maksudnya dol, petunjuknya berupa suatu yang dibuat manusia. Hubungan antara dol dengan madlul berupa isyarat, simbol-simbol yang berhubungan dengan sains, farmasi, fisika, matematika, dan lain-lain, serta rambut yang dipasang di jalan untuk memperkirakan jarak atau untuk menentukan arah jalan ke suatu daerah atau kota, dan seterusnya, yang semuanya atau isyarat atau tanda tertentu apa saja. Jadi dilala ghairul lafdiyah wadiyah yaitu dilalah petunjuk, bukan berupa kata atau suara, yang dengan sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu isyarat atau tanda apa saja berdasarkan kesepakatan. Contohnya, petunjuk lafaz kata kepada makna benda yang disepakati. Contoh yang pertama, secari kain hitam yang diletakkan di lengan kiri orang Cina adalah dolnya bagi kesedihan atau duka cita karena ada anggota keluarganya yang meninggal. Contoh yang kedua, bendera kuning dipasang di depan rumah orang Indonesia pada umumnya menggambarkan adanya keluarga yang meninggal. Simbol ini disebut dol karena pikiranmu menyimpulkan bendera kuning ini dipasang di depan rumah menunjukkan adanya di dalam keluarga ada yang meninggal. Paham ya sampai di sini? Maka pembahasan tentang dilalah
kita cukupkan sampai di sini. Kami dari kelompok 2 mata kuliah ilmu mantik. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan yang kami miliki. Mari kita lanjutkan ke diskusi. Langsung saja saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.